Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang lereng Gunung Merbabu, memutus satu jembatan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Korban banjir Brebes yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Bencana banjir di Brebes yang mengganggu pasokan mengerek naik harga bahan pangan. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Agus Salim Sragen. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah bertabrakan dengan sepeda motor lainnya saat berupaya mendahului sebuah truk di depannya. Seorang lelaki pengendara sepeda motor terkapar di tengah Jalan Agus Salim Sragen Kulon, Sragen, Rabu lalu. Menurut polisi, korban tewas ketika akan mendahului truk di depannya dan tertabrak oleh sepeda motor dari arah berlawanan. Korban pun terjatuh ke sisi kiri dan terseret truk yang akan ia salip. Sedang pengendara sepeda motor yang menabrak korban hanya mengalami luka ringan. Korban diidentifikasi bernama Andri Dwi Raharjo, warga Sragen Kulon. Untuk keterangan saksi awalnya motor tersebut tertarik truk, yang mana truk tersebut mempunyai tali di belakang truknya sehingga menyebabkan motornya terseret truk tersebut dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Jenazah korban pun langsung dibawa ke RSUD Sragen, sedang petugas Satlantas Polres Sragen melakukan olah TKP dan membawa truk serta sepeda motor berikut pengemudinya yang selamat ke Mapolres Sragen untuk dimintai keterangan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebuah mobil pick-up ringsek menabrak karung dan pohon di Klaten. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil pick-up kaget mobil lain yang pindah jalur secara tiba-tiba. Mobil pick-up berwarna hitam ini ringsek menabrak sebatang pohon di Jalan Raya Solo Jogja, Desa Mlese, Ceper, Klaten, Rabu lalu. Sebelum menghantam pohon, mobil pick-up rupanya menabrak karung gabah di pinggir jalan. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat pengemudi mobil pick-up yang melaju dari arah Solo menuju Klaten di lajur kiri, kaget ada kendaraan lain yang tiba-tiba berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri. Pengemudi mobil pick-up pun langsung banting setir hingga menabrak karung gabah di pinggir jalan dan terhenti setelah menabrak pohon. Menjelang kejadian sampainya di TKP, diduga pengemudi KBM pickup pada saat berjalan terkejut adanya kendaraan yang tak dikenal berpindah lajur dari lajur kanan menuju ke lajur sebelah kiri. Sehingga pengemudi KBM pickup terkejut dan membanting setir ke kiri, menabrak pohon yang berada di kiri jalan bila dilihat dari arah Solo menuju Klaten. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mobil pick-up bernama Reynaldi mengalami luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Sedang bangkai mobil pick-up diderek ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Banjir bandang kembali terjadi di lereng Gunung Merbabu. Terjangan banjir bandang yang membawa material batu, pasir, dan kayu memutus satu jembatan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Warga Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sempat merekam banjir bandang dari lereng Gunung Merbabu yang melanda desa mereka Rabu sore. Akibatnya jembatan penghubung antar desa putus. Jembatan sepanjang 8 meter yang menghubungkan Dusun Ngroto dan Dusun Macanan, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan yang putus menyebabkan mobilitas warga terganggu. Warga terpaksa menggunakan jalan lain yang jaraknya lebih jauh memutar hingga 5 km. Dampaknya ya akses ini terganggu, terputus untuk jalur ke hubungan ke Macanan. Antar desa, Pak? Antar desa, antar dusun. Ya.
ada jalur tembus tapi ya jalurnya agak memutar lewat Jedak atau Soro itu. Berapa jauh Pak kalau memutar Pak? Memutar itu sampai 5 kiloan. Banjir bandang yang terjadi Rabu lalu menyebabkan kerusakan pada 3 desa dan 6 dusun di kawasan lereng Gunung Merbabu. Salah satunya dusun yang terdampak adalah Dusun Dukuh, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan. Di tempat ini, material batu, pasir, dan pepohonan menyumbat kolong jembatan sehingga meluap ke jalan. Warga bersama petugas BPBD Kabupaten Semarang pun berupaya menyingkirkan material sisa banjir agar jalan kembali bisa digunakan. BPBD Kabupaten Semarang juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang untuk melakukan penilaian dampak banjir bandang di kawasan lereng Gunung Merbabu terhadap sejumlah infrastruktur termasuk jembatan yang rusak. Dan besok pagi kita akan datangkan ekskavator untuk mengurai jembatan yang tersumbat seperti di Desa Tajuk ini. Kemudian ada longsor juga di daerah Gedong yang hari ini kita asesmen di sana, kemudian kita lakukan penanganan sementara. Warga menduga banjir bandang di Desa Tajuk dampak dari lahan yang gundul akibat kebakaran Gunung Merbabu Oktober 2023 lalu. Pada tanggal 24 November 2023, Desa Tajuk juga mengalami banjir bandang. Saat itu ada 2 desa yang terdampak, yaitu Desa Batur dan Desa Tajuk. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Para korban banjir Brebes yang berada di tempat pengungsian kini mulai terserang penyakit. Warga mengeluh mengalami gatal-gatal, batuk, pilek, dan kepala pusing. Hingga hari ketiga, warga korban banjir Brebes sebagian memilih tetap bertahan di tempat pengungsian karena rumah mereka masih tergenang banjir. Pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak mulai mengeluhkan mengalami gatal-gatal, batuk pilek, dan kepala pusing. Seperti di posko pengungsian di gedung DPRD Kabupaten Brebes Rabu sore, gejala tersebut dikeluhkan oleh 40 pengungsi yang memeriksakan kesehatannya. Tadi kami banyak menjumpai pasien-pasien dengan hipertensi dan gatal-gatal karena korban banjir kan mungkin airnya ya banyak yang masuk. Tadi beberapa warga kami mintai keterangan banyak yang masuk sampai ke rumah. Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan di pos kesehatan di Desa Terlangu, Kecamatan Brebes yang terdampak paling parah oleh banjir. Tim medis dari Rumah Sakit Bakti Asi Brebes dan relawan pecinta alam Togres melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 100 korban banjir. Warga korban banjir banyak menderita penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan batuk pilek. Kita mencoba untuk meringankan beban para warga, diadakan pengobatan gratis ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini bisa memberikan keringanan kepada warga masyarakat ini yang pasca banjir ini mengalami gatal-gatal ataupun penyakit lain. Banjir akibat luapan dan jebolnya tanggul Sungai Pemali merendam belasan desa di 7 kecamatan. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. 2 ekor kambing peliharaan warga Dukuh Pijilan Sragen mati akibat tercebur ke dalam sumur. Warga memang memiliki kebiasaan melepaskan kambing peliharaan di sekitar kampung untuk mencari makan sendiri. Petugas damkar bersama petugas BPBD Sragen dan relawan Rabu malam mendatangi sebuah sumur milik warga Dukuh Pijilan, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo, Sragen. Petugas mendapatkan laporan 2 ekor kambing tercebur ke dalam sumur. Untuk mengangkatnya, petugas menggunakan tripod dan katrol dengan tali untuk menurunkan petugas yang akan mengikat kambing untuk ditarik ke atas. Petugas sempat kesulitan karena sumur sangat dalam dan sempit. Kendalanya di lapangan, sumurnya terlalu dalam, sempit, dan memerlukan alat-alat yang agak lama. Kira-kira sumurnya 25 meter. Malangnya 2 ekor ternak tersebut mati. Pemilik kambing mengaku baru mengetahui 2 ekor ternaknya hilang saat akan memasukkan kambing ke kandang. Biasanya hewan ini memang dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Setelah dicari, 2 ekor kambing ditemukan di dalam sumur milik tetangganya. Kambing saya tentang di lapangan. Mau saya masukkan, tiba-tiba kok tidak ada 2. Terus saya cari ternyata masuk sumur di tetangga. Sudah ditutup tapi mungkin lapuk. Terus loncat itu ya? Loncat.
Agar kejadian serupa tak terulang, petugas Damkar Sragen meminta warga menutup bibir sumur dengan papan yang kuat jika sumur telah tidak digunakan lagi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Klaten, Jawa Tengah diwarnai unjuk rasa. Sejumlah warga merasa dicurangi dan menolak hasil pemilihan presiden serta menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Hasil Pilpres 2024. Sejumlah warga berunjuk rasa di depan kantor KPU Klaten Rabu siang. Mereka meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres karena merasa dirugikan karena mendapati adanya dugaan kecurangan di mana salah satu tempat pemungutan suara atau TPS tidak ditemukan dalam data KPU. Kami menolak hasil Pilpres 2024 dan mohon kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten untuk menyalurkan aspirasi kami ke KPU Pusat bahwasanya kami menuntut untuk diadakannya pemilu ulang tanpa campur tangan Pak Jokowi karena beliau masih kepala pemerintahan, masih kepala negara, jadi biarlah hak-hak rakyat bisa terjamin dalam menyampaikan aspirasi. Namun, klaim pengunjuk rasa tersebut dipertanyakan KPU Klaten yang tengah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten. KPU Klaten merasa telah melaksanakan pemungutan suara dengan baik di 4.198 TPS tanpa rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang. Saya tidak tahu substansi yang dituntut oleh yang disuarakan oleh kelompok masyarakat tersebut tentang pemilu ulang. Itu tentang kecurangan atau tentang hal lain. Kalau secara administrasi prosedural kami tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemilu ulang. Direncanakan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten akan digelar selama 2 hari. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.